Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mengevaluasi sebuah pembelajaran atau sistem pembelajaran yang berada di Rumah Quran Asy-Syafi'i. Nah, pada hari ini kami juga sudah sampai di Rumah Al-Quran Asy-Syafi'i dan akan meneliti bagaimana sistem pembelajaran yang ada dalam Rumah Quran tersebut. Rumah Quran Asy-Syafi'i merupakan salah satu rumah Al-Quran yang berada di Kabupaten Bengkalis, yaitu Kelurahan Rimbas Kampung dan di Jalan Gatot Subroto depan Simpang Hang Tuah. Ada akan kami evaluasi di sini adalah mengenai sebuah buku, ini buku khusus di Rumah Quran Asy-Syafi'i, yaitu tentang buku mutoba'ah, di mana di dalam buku ini yaitu mencatat tentang tahfiz, hafalan seorang santri, kemudian kolom murojaah, kemudian ada tilawah, nilai, dan yang terakhir adalah para guru. Yang kami evaluasi di sini adalah bagaimana seorang anak itu dalam mengaplikasikan tugas guru yang diberikan melalui buku mutoba'ah ini. Adapun jenis evaluasi yang kami gunakan yaitu Goal Oriented Evaluation Model. Merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan sejauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, mengecek seberapa jauh tujuan dari sudah terlaksananya di dalam proses melaksanakan program model yang dikembangkan oleh Taylor. Sekian saya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, Randy, bahwasannya di dalam evaluasi yang kami lakukan di Rumah Quran Asy-Syafi'i ini adalah menggunakan model Goal Oriented Evaluation Model. Artinya di sini evaluasinya dilakukan adalah untuk penekanan sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Rumah Quran Asy-Syafi'i. Di mana sebagai salah satu contoh yang kami evaluasi adalah buku mutoba'ah. Nah, buku mutoba'ah ini adalah merupakan suatu program yang dibuat oleh Rumah Quran Asy-Syafi'i untuk mengkontrol baik itu dari hafalan santrinya, kemudian hafalan murojaah santri, dan tilawah harian santri. Nah, di sini setelah kami wawancara dengan salah satu pimpinan Al-Quran, ternyata ada sebuah kejanggalan di mana hal tersebut dapat menghambat terjadinya tujuan di dalam dibuatnya buku mutoba'ah ini. Salah satu terjanggalnya dari tujuan yang telah dibuat yaitu di sini terdapat kolom para orang tua. Nah, sering sekali orang tua dari beberapa santri itu mengabaikan kolom tersebut, sehingga akibatnya adalah anak-anak tidak mengerjakan tugas yang dibuat oleh gurunya. Nah, jadi evaluasi yang kami lakukan di sini adalah menambah atau memberikan sebuah sanksi bagi anak yang tidak memberikan paraf di kolom orang tua. Ini hadir semua? Siapa yang tak datang? Oh, Habibi ya. Sekarang silahkan keluarkan buku mutoba'ahnya nak semuanya. Ya. Siapa yang mengerjakan apa tugasnya? Rafa ngerjakan? Kenapa tak ngerjakan nak? Orang tuanya kemana? Tadi tengok tugasnya. Nih, satu lagi. Kerjakan? Jangan kerjakan. Kamu? Belum kerjakan? Kenapa tadi kerjakan? Jadi buku mutoba'ah itu wajib dikerjakan nak, dikerjakan tugasnya karena orang tua itu melihat hafalan dari buku mutoba'ah. Wajib dikerjakan. Walaupun cuman sebentar. Harus ada tanda tangan orang tua juga. Ini diparaf enggak? Kita tengok. Ya, ini diparaf. Ini belum itu. Belum juga. Kan? Semuanya belum. Jadi harus diparaf. Besok kalau tak diparaf maka akan dapat sanksi dari ustaz. Sanksinya berdiri sampai selesai belajar. Bisa? Mau? Kalau mau silahkan besok buku mutoba'ahnya dikerjakan. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu buku mutoba'ahnya dikumpulkan. Ya, satu persatu. Silahkan letak di meja ustaz semuanya. Akan ustaz cek. Ini punya Muhammad. Ya, dikerjakan juga, bagus. Ya, dikerjakan.
punya Umam nih. Umam kenapa tak ngajarkan tugas? Umam, hah? Lupa. Ini satu lagi sama Zarif, kenapa tak ngajarkan tugas? Lupa? Ya seperti biasa, kemarin Ustaz dah bilang kalau misalkan tidak mengerjakan tugas maka disuruh berdiri selama murojaah kita. Silahkan berdiri dulu nak. Jadi besok jangan diulangi lagi. Ya, bisa? Zarif? Setelah evaluasi ini berjalan sekitar 1 minggu, ada 60% yang mematuhi dan ada 40% yang belum mematuhi. Dikarenakan dari kurangnya konsisten dari orang tua, pengontrolan dari orang tua kepada anak tersebut. Berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh teman kita Randy tadi, bahwasannya evaluasi yang kami terapkan ini hanya berjalan 60% dan 40% masih ada siswa yang tidak mematuhi hal tersebut atau tidak menghiraukan hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi siswa tidak patuh yang pertama ada yang mungkin sanksi yang telah diberikan kepada diri itu telah tegas, sehingga siswa tidak merasa takut dengan sanksi yang kami buat. Yang kedua, faktor yang menyebabkan evaluasi ini tidak berjalan 40% itu mungkin karena orang tuanya tidak sempat untuk melihat atau tidak sempat mengkontrol anaknya di rumah. Sehingga karena model evaluasi yang kami gunakan ini adalah goal oriented evaluation model, yaitu evaluasi yang terus berkesinambungan, sehingga kami membuat sebuah evaluasi kembali atau membuat sebuah program kembali, yaitu dengan menghubungi masing-masing orang tuanya. Artinya di sini guru harus menjadi setiap wali muridnya dengan bahasa bahwasannya harus melihat buku untuk ini. Karena apa? Karena untuk melihat sejauh mana keberhasilan siswa atau santri ini di dalam mempelajari Al-Quran, bila menghafal itu tergantung dengan buku ini. Nah, banyak sekali orang tua yang menuntut, bertanya, Pak, sudah banyak hafalan anak saya, Pak, bagaimana ngajinya? Nah, hal tersebut tidak perlu ditanyakan ketika orang tuanya melihat di buku tebang ini. Karena apa? Karena setiap ngaji, guru dari masing-masing santri itu akan menulis batas hafalannya. Untuk tugas hari ini, misalkan surah An-Naba 1-10, murojaahnya surah An-Nas, tilawahnya 1 halaman. Nah, nanti dicek oleh gurunya. Nah, apakah dia dikerjakan? Ternyata jawabannya sebagian mengatakan tidak dan sebagian mengatakan iya. Nah, kalau orang tuanya tidak memberikan parah, itu sudah dapat dikatakan atau otomatis dikatakan bahwa tugas yang kami berikan ini tidak dikerjakan. Sehingga kami membuat evaluasi kembali atau membuat sebuah program kembali, yaitu dengan cara masing-masing guru itu menjadi atau menghubungi orang tuanya agar lebih mengkontrol anaknya di rumah, sehingga adanya kerjasama antara orang tua dengan santrinya. Jadi itu mungkin saran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.